Saya menghormati, bukannya saya yang kayak acuh terus, oh apa itu kan nantang, itu kan sok-sokan. Kita sebagai orang yang baru di lokasi itu, kita adalah pendatang, ya lebih baik ya kita, ya nggak ada salahnya kan kita, apa ya, kayak nggak yang sok-sokan gitu loh, nyuwun sewu lah kalau orang Jawa bilang gitu. Halo KL Lovers, kami dari Cash Film Sekawan Limo. Ini saya di sini berperan sebagai Bagas, saya Bayu Skak berperan sebagai Bagas. Saya Indra berperan sebagai Andrew. Saya Dono Pradana berperan sebagai Derry. Ya oke, terima kasih. Mas ada satu, saya okay. juga pemain loh. Iya. Saya pemain utama loh. Iya, berperan sebagai siapa? Saya Mirza Palasa berperan sebagai Diki. Oke, jadi ini kami sekarang lagi mau movie talks di KL. Ye. Wah, kaget banget. Waktu itu saya telepon sih, gimana nih satu-satu mungkin. Ya. Siapa dulu? Firza dulu lah ya. Boleh dari aku. Kalau ditawarin film sama Bayu Skak ya kaget lah, maksudnya kok saya yang dipercaya gitu dan segala macam. Cuman waktu ditelepon, kamu jadi line up pemeran utama di film ini, kayak yakin mas gitu. Wah, akan semenjak saat itu sampai hari ini setiap habis sholat maghrib tuh nama beliau itu saya sebut. Mas Bayu, ya Allah buka rezekinya gitu. Amin, amin, amin. Amin, Sebagai bentuk rasa terima kasih, itu menggambarkan saya bahagia atau enggak ya. Sampai kemarin tuh saya nggak sholat tapi tetap berdoa. Mas, maaf, ini kan ditanya gimana perasaannya. Iya, perasaannya pertama Bukan kali. gimana cara menjilat ya. Kalau saya ya seneng karena kedua ya gitu Pak ya. Yang kedua untuk diajak Bayu main film lagi dan berperan sebagai temannya Bayu. Di film pertama saya berperan sebagai temannya Bayu, di sini saya berperan sebagai temannya Bayu juga. Kita berteman terus intinya Mas Bayu. Ya. Kalau saya sih seneng sih, ya. Cuman lebih banyak kagetnya. Kagetnya karena begitu Bayu telepon, terus dia ngabarin kalau dia mau bikin film, terus dia ngajak saya lagi. Yang bikin kaget adalah genrenya. Karena Genrenya ini ada nggak lazim nih horornya. buat apa seorang Bayu Skak. Karena kan biasanya dia bikin film tuh Zona nyaman. ya di komedi, drama, ada apa komedi drama gitu. Terus tiba-tiba horor Don. Yakin aku. Apa nih horor? Gimana nih terus pas dia Pendakian gunung, Don. ceritain sinopsisnya, apalagi pendakian gunung. Waduh, gunung. Gunung banget. Gunung banget ya. Ya. Gunung. Terus habis itu dikasih tahu sinopsisnya, akhirnya menarik gitu dan kayak tertantang juga gimana sih syuting di gunung gitu. Terus akhirnya ya jadilah film Sekawan Limo ini. Apalagi tambahin cast-nya siapa aja. Ini ya udah sekarang. Tapi alasannya Bayu ngajak teman-teman sendiri itu apa? Sebenarnya kalau dari aku kan selalu pengen menghadirkan sesuatu yang genuine ya. Misalnya gini, ini sebuah film yang menggunakan bahasa Jawa gitu loh. Mungkin ya 80-90% lah. Nah, kalau misalnya katakanlah berbahasa Jawa, lebih baik ya langsung saja memberikan kesempatan ke teman-teman yang juga berbahasa tersebut gitu loh. Dan pun juga kalau misalnya dari segi acting dan juga peran yang akan disajikan nanti seperti apa ya, saya tinggal nanti mengemasnya aja, nanti ya kita saling sepakat mau dulu, berani nggak berani gitu. Kalau misalnya sudah berani, nanti kedepannya enak buat kita bisa kerjasamanya, membangun chemistry dan segala macam, karena juga ada acting coach kan, jadi ada proses reading untuk pendalaman karakter dan segala macamnya. Dan nampaknya ini adalah sesuatu yang juga bisa dibilang menjadikan filmnya itu lebih genuine lagi. Jadi kalau misalnya orang Jawa yang ngomong ya orang Jawa aja gitu. Nanti kalau orang Sunda yang ngomong, kalau lebih baik kan orang Sunda aja gitu. Kalau misalnya belajar berbahasa Jawa ya, kalau misalnya ada waktunya panjang ya bagus. Tapi kalau enggak kan nanti orang itu dengernya kayak kurang genuine ya gitu loh, kayak kurang logatnya kurang pas dan segala macam. Nah, mereka bisa mengakomodir itu dengan baik dan juga memberikan yang terbaik lah dari masing-masing mereka untuk menjadikan karakter yang mereka perankan itu juga bisa hidup gitu. Kalau misalnya dari film Sekawan Limo, yang berbeda adalah horor komedi itu adalah sebuah bungkus ya, sebuah kemasan yang unik, yang lucu,
yang menyeramkan jadi dikombinasikan menjadi satu, dan juga ini sesuatu yang baru gitu loh. Tapi sebenarnya yang lebih unik lagi, ini ada intisarinya yang sangatlah dalam dari film ini yang ingin kami sampaikan. Sebenarnya intisari dari film ini tuh berat, yaitu berdamai dengan masa lalu. Namun intisari yang berat itu disajikan itu pembukanya itu ringan dulu, pembawaannya ringan, dibuat hahi dulu, tapi begitu nanti di pertengahan film sampai ending baru dar, ini loh maksud kami pengen ngomong ini di film ini gitu loh. Bahwa setiap dari kalian pasti punya masa lalu kan gitu loh. Dan masa lalu itu ada yang baik, ada yang buruk gitu loh. Kalau misalnya yang buruk, ya kalian harus berdamai dengan masa lalu itu. Kalau misalnya kalian nggak mau berdamai dengan masa lalu itu, kalian akan terus dihantui. Jadi hantu yang paling seram itu bukannya Genderuwo, Benny atau apalah itu, tapi ya hantu dari masa lalu kalian. Terkadang kita memilih untuk lari aja lah, nggak usah lah. Jadi pelariannya kemana? Aku mau liburan, aku mau ke pantai, aku mau naik gunung. Sebenarnya dia tuh nggak liburan, dia tuh lari dari masalah dia. Makanya itu kalau kalian mau healing yang harus benar-benar healing. Jangan healing itu cuma jadi pelarian. Nah itu sebenarnya intisari dari film ini sih. Waktu itu kalau yang masalah tentang gunung-gunung, Bayu nanya, kira-kira kamu tahu apa aja Don tentang pendakian gunung, mitos-mitosnya, terus pantangannya sama kewajibannya pas naik gunung itu apa aja? Ya nge-share beberapa, cuman Bayu sendiri sama timnya juga dia punya apa namanya kayak ngumpulin beberapa anak gunung gitu, terus tanya-tanya, dan bahkan sampai naik ke lokasinya juga ya, ke lokasi juga buat ngasih tahu spot mana ya, spot mana. Scouting. Misal sesimpel kayak misalkan pendaki, kalau misalkan di tengah perjalanan terus kayak dia kebelet, itu lokasinya di mana gitu. Kalau misalkan istirahat itu di mana, terus tempat yang baik untuk istirahat atau mendirikan tenda itu di mana. Terus masalah sampah-sampah. Pendaki kalau kebelet cukup di tas karier temennya ya. Gitu. Ini aneh nih orang. Kayak gitu-gitu. Kalau untuk komedinya sendiri, Bayu masih banyak preferensi. Dono di sini juga merangkap sebagai komedi konsultan juga. Kayak Bayu ngasih film referensi, coba film Halloween ini, terus film Thailand ini. Nah waktu itu pas saya nonton film Thailand, karena bahasanya beda, saya akhirnya nggak ngerti. Kan ada subtitle. Subtitle saya pencet Pak. Oh iya. Subtitlenya bahasa Prancis ya kan? Iya. Pusing itu. Terus akhirnya ya baik lagi jadilah akhirnya Skala Nemo ini. Makanya pas di sana juga pas skripnya sendiri pas ditulis sebelum final draft itu juga benar-benar diteliti. Emang bener boleh kayak gini? Ya, jadi kami takut juga kalau misalnya itu debat sendiri ini emang bener kayak gini. Nanti kalau salah kayak gini gitu. Takut salah. Kalau Bagas sendiri sih yang saya perankan itu kan kalau misalnya dari lihat di trailer sama di posternya itu kan memang perlengkapannya banyak banget gitu. Sebenarnya saya tuh FOMO. Jadi ada alasannya gitu loh. Jadi dibikin FOMO terus dia tuh nggak pernah naik gunung, langsung menonton apapun artikel tentang gunung, membaca artikel tentang gunung, melihat podcast tentang gunung, tapi gunungnya gunung di Eropa. Jadi bawaannya bacaannya gitu. Padahal Indonesia kan beda gitu loh. Nah, jadi itu. Jadi ada alasannya juga. Terus masing-masing karakter juga ada alasan. Itu kami riset. Kalau nggak riset nanti takutnya akan dicemooh gitu kan. Masalah mitos juga sampai-sampai ini risetnya itu dibenturkan dengan kenyataan bahwa misalnya nih ya, kami kan sudah riset dan sudah mendatangkan tim lokasi ke lokasi A, B, C, D, E gitu kayak ke Arjuno kemana gitu kan. Nah mereka di sana memberikan info bahwa Mas di sini tuh nggak boleh gini loh Mas gini. Kan kita film komedi ya ini ya kan. Kalau komedinya udah diatur-atur ini nggak boleh gini nggak boleh gitu kan nggak lucu. Kalau misalnya kita memaksakan komedinya terus nanti tersinggung. Kamu memberi nama jelek ke nama Arjuno ini jadi kayak mencontreng nama Arjuno terus hanya sepakat untuk membuat gunungnya ini jadi gunung fiktif. Yang namanya adalah apa Fir? Madiopuro. Madiopuro itu kecamatan di rumahnya Mas Bayu. Nggak ada gunung di sana, cuma ada selokan. Di mana? Trenggalek. Di gunung di Trenggalek sama di Tulungagung. Ya, Tulungagung. Di dua tempat itu. Trenggalek itu sebenarnya ya gunung tapi ya nggak yang tinggi banget. Itu semacam hutan tengah kota juga. Ya, bukit gitu loh. Itu tingginya juga lumayan loh 1000. Jadi dari bawah ke atas itu 1000 di atas permukaan laut ya. MDPL. Ya.
lumayan gitu. Lumpurnya segini Iya, waktu itu. lumpur. Karena kan cuaca, maksudnya. Itu cuacanya emang lagi hujan juga. Kenapa milih di daerah situ? Karena menurut tim riset curah hujannya yang sedikit. Ya. Itu pun aja masih sedikit loh itu. Sedikit aja Itu kayak masih gitu. kayak gitu. Jadi selama syuting itu emang Medannya. agak ngeselin ya. Pas syuting hujan, istirahat makan siang nggak hujan. Nah, ya itu. Lagi Apa ya? syuting hujan lagi. Pas Istirahat libur? makan malam hujan. Pas libur nggak hujan. Panas. Bener-bener panas itu. Terus Itu. pas lanjut syuting lagi hujan lagi. Kayak gitu terus. Akhirnya melakukan banyak improvisasi kan. Iya, akhirnya mau nggak mau itu harus improvisasi cepat. Jadi jalan cepet nggak bisa karena lumpur tinggi, terus juga belum gatel-gatel karena kita benar-benar di hutan. Nah, karena waktu itu salah Bapak di Sidoarjo waktu itu lumpurnya tinggi. Itu bukan, itu bukan lumpur Sidoarjo. Oh, lumpur Sidoarjo saya segini mas. Oh. Beda. Tahu jawab ayo. Kantol. Kalau untuk lokasi ya, karena di hutan, jadi memang nggak pernah sebelumnya. Aku pun sampai sakit, saya pun sampai sakit selama 1 minggu itu, sakit 1 minggu. Digigit kobra mas, digigit kobra di Untungnya nggak ada yang kejadian-kejadian seperti itu meskipun kita syutingnya film horor, tapi karena kita juga tujuannya untuk bekerja jadi nggak ada yang hal-hal yang berbau mistis selama syuting juga untungnya ya. Oh banyak sih. Ya itu termasuk riset. Termasuk riset dari tim riset kami kan ke Gunung A, B, C, D itu kan menulis apa aja yang di sana itu pantangannya apa aja kan setiap gunung berbeda-beda ya. Tapi kebanyakan itu melarang naik ganjil. Jadi kalau ganjil jumlahnya itu nggak boleh, jadi lebih baik genap. Ya percaya nggak percaya ya, kalau misalnya saya sih, ini mungkin jawaban pribadi ya, satu-satu dari kita ya. Kalau saya itu mau percaya nggak percaya pun, itu pantangan-pantangan itu atau wanti-wanti itu sudah ada. Dan saya ya tinggal menghormati saja gitu aja sih, saya menghormati. Bukannya saya yang kayak acuh terus, oh apa itu kan nantang, itu kan sok-sokan. Kita sebagai orang yang baru di lokasi itu, kita adalah pendatang, ya lebih baik ya kita ya nggak ada salahnya kan kita apa ya kayak nggak yang sok-sokan gitu loh, nyuwun sewu lah kalau orang Jawa bilang gitu. Itu kalau saya pribadi. Mungkin Dono, Itol, Firza ada yang lain. Mungkin. Kalau saya di gunung mungkin ya nggak itu aja nggak buang sembarangan. Oh ya itu penting itu. Terus habis itu juga tahu spot-spot kalau kita mau buang air di mana kayak gitu. Ya itu penting. Jangan buang sampah di gunung. Kalau di gunung setauku tuh ada ya kayak jangan naik gunung pas hari-hari tertentu. Oh ya, itu percaya nggak percaya ya, tapi ya kita mengikuti aja lah gitu. Kayak hari-hari yang dimitoskan sakral. Ya sakral, gitu. satu suro gitu. Kalau misalkan berangkat naik gunung rame-rame ya jangan, bercandanya jangan kelewatan gitu, terus jangan pisah sama rombongan gitu. Biasanya kan kalau di gunung kan ada yang bilang kalau orang naik gunung itu sifat aslinya bisa kita tahu Kenyataan. gitu. Ketika ya sudah beberapa hari, mungkin 2 hari gitu. Kita pun juga ngerasain itu ya, walaupun nggak naik gunung beneran, di sana kan susah sinyal. Akhirnya kan mau nggak mau kita harus ngobrol satu sama lain. Kita jadi tahu sifat masing-masing gitu. Jadi memang di gunung pantangannya benar. Kalau Mas Bayu ini kan sama-sama Jawa Timur ya, jadi filmnya itu benar-benar kalau masalah riset udah nggak diragukan lah gitu. Terutama pantangan, jadi beberapa kayak kita pernah baca tweet atau berita di gunung tentang orang hilang. Nah itu kan kita baca kan kondisi gunungnya dan segala macamnya. Nah itu yang akhirnya relate, oh ini tahu pernah saya baca di sini, ini pernah saya lihat di sini gitu. Dan itu juga terjadi di film gitu, di Sekawan Limo nih, ayo nggak boleh ini gitu. Oh ini pantangan gunung ini nih gitu. Comat-comat gitu loh kayak. Mungkin yang sin lari-larian ya, karena masing-masing dari kami kan banyak lari-lari di tengah hutan gitu-gitu, terus waktu itu beceknya segini itu wah, sampai kita take itu berlima ya, itu di bawah tuh ada suara kecepek karena memang becek banget itu sih. Dan dari segi moodnya yang disajikan itu harus drama, harus ketakutan, dan itu ketakutan itu capek loh karena kan harus nafas
gitu atau apa itu kan kalau nggak ngatur nafas yang bener itu bisa pingsan karena kalau nafas kita blackout kan lama-lama. Aku sempat kan. itu. Sempat kan? Sempat karena dikejar. nafasnya kenceng. Dikejar kuntilanak. Jatuh kayak di mana itu lubang kubangan gitu, kejar kuntilanak set. Bye. Iya. Kok gini ya? Kok gini ya? Itu blackout. Tapi masih sadar tapi kayak mata itu bener-bener hitam. Blackout, Pak. Kunang-kunang dulu merebet hitam. Terus nggak kedengeran apa-apa. Ya, itu blackout. Kalau dari segi teknis ya itu tadi perlengkapan itu naiknya tuh sulit, turunnya juga sulit. Ya kalau misalnya kita naik itu katakanlah callingan jam 7, kru itu harus sudah bangun jam 5. Jadi udah harus berangkat dan segala macamnya. Ketika syuting selesai jam 11, jam 12, kru itu baru bisa turun 1 jam kemudian karena memang kan harus turunnya gantian gitu-gitu. Terus kayak lighting gini kan Mas. Kalau ini kan di tripod ya. Misalnya tuh di pohon yang karena memang nggak bisa. Karena kan ditarik pakai apal itu katrol ya itu ya. Sama ada set yang turun ke bawah ke danau tuh, itu kru itu sampai dipanggul gitu. Di bawah ditandu. Itu nggak segini. Lampu kita kan lampu gede-gede kan lampu film itu. Jadi ditarik gitu. Kebetulan lampunya yang di bawah itu lampu truk dan itu masih terpasang di truk jadi harus kemana-mana bawa truk. Apalagi ini kurang ajar ini komedi konsultan ini. Ini kalau misalnya ada improve komedi kadang nggak khusus misalnya nambahin ke Firza gitu ya kan, karakternya kan namanya Diki sini dibisikin sama dia. Kita kan nggak tahu kan nextnya itu memang ada adegannya dia ngomong apa gitu loh. Kita nggak dikasih tahu ini berat-berat terus Diki nyeletuk kamu tuh gini. Wah, nggak kuat kan? Nggak di brief dulu sama Dono, tapi emang gitu biar katanya dia lebih apa ya? Biar lebih natural gitu loh. Kita sampai punya itu kok peraturan yang ketawa harus dapat punishment. Iya. Dan siapa yang masih utang? Benny. Iya untuk semua kru. Jadi kita misalnya udah adegan serius nih. Terus ada yang ketawa gitu kita sepakat nanti kalau yang nggak kuat yang ketawa harus beliin kru makanan apa gitu. Jadi gitu beliin pizza, beliin makanan gitu lah. Spill dikit film Sekawan Limo yang kami sajikan ini kami harapannya adalah apa? Ngapain? Bukan minum. Hiasan. Kami tuh menyajikan ini pure komedi yang rapet. Jadi di sini Dono sudah menggarap komedinya itu rapet. Kami tuh menyajikan memang hiburan yang memang komedi rapet. Horornya itu sebenarnya ya enggak yang horornya yang banyak gitu enggak, karena ini komedi horor. Meskipun ketika masuk scene horor ya kalian akan ada serem bangetnya, tapi itu enggak yang banyak gitu loh. Karena di awal itu komedi horor bukan horor komedi. Kalau horor komedi kan berarti horornya lebih banyak kan. Ini komedinya lebih banyak. Itu memang kami menyuguhkan yang happy karena ya mengingat belakangan ini kok kalau misalnya kita melihat kanan kiri ngelihat media apa gitu, waduh lah kok masalah itu bertubi-tubi ya kan kanan kiri gitu kan, ada aja ya kan, udah stres kan masyarakat Republik Indonesia ini. Kami menyajikan tontonan yang happy gitu loh untuk menghibur. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan film Sekawan Limo yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 4 Juli. Jangan lupa nonton di bioskop kesayangan kamu semua.